Berjumpa kembali di pertemuan 10. Kita membahas kali ini tentang pemrograman Python tentang set. Kalau menurut definisinya kita itu pelajari membuat set dalam Python itu adalah sebuah tipe data untuk menampung sekumpulan objek unik di Python yang didefinisikan dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, jika ada elemen yang sama kalau di set ini, maka Python akan otomatis menghapusnya. Berarti kalau ada yang sama variabel isinya akan terhapus secara otomatis seperti ini. Misalnya kita membuat set A sini. Nah, dari sini kita akan coba merunning lalu kembali. Nah, kita bisa lihat otomatis yang elemennya sama di dalam variabel set A itu akan dihapus. Nah, jadinya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Sebelumnya 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5 menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari situ kita bisa lihat dari output di atas kan menjadi 5 angka, di mana angka ketiga dan 5 yang double dihapus. Dan kita coba contoh yang lain. Set juga bersifat tidak terurut, maksudnya adalah output yang ditampilkan mungkin tidak akan sama urutannya dengan yang didefinisikan. Seperti ini kita coba contohkan. Misalnya kita membuat variabel set B. Kita bilang kalau ini tidak berurut, kalau di running hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Nah, ada contoh lain. Kita coba memasukkan list ke dalam set. Ini kita ambil contoh yang error hasilnya. Nah, set C ini kita coba jalankan. Dia akan mengalami error yang dimana dijelaskan bahwa type, type errornya ada unsesiable type atau list. Nah, kalau sudah ini kita sebenarnya kalau membuat set dari list itu harus dikonversi dulu. Gitu sebenarnya. Sebenarnya kita harus dikonversi. Nah, kita coba contohnya di sini. Jadi jalankan, dia berhasil karena sudah dikonversi. Nah, kalau di set juga ada operasi pada set, ya seperti menambah elemen baru pada data set. Nah, kalau di sini kita ambil contohkan set A 1, 2, 3, 4, 5 akan ditambah dengan 10. Mana set A-nya kita akan buat seperti ini. Nah, ini kan sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 lalu set A ditambah atau perintahnya set A titik ADD dimasukkan 10 elemennya. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 10 yang ditambahkan. Seperti itu. Jadi bisa menambah elemen baru. Nah, kita juga dapat menambah beberapa elemen baru secara sekaligus pada set dengan menggunakan metode update. Sebelum kan add, sekarang kalau mau banyak sekaligus itu kita menggunakan update. Seperti ini.
Kalau kita menggunakan update, misalnya set A kita buat seperti biasa 1 sampai 5, lalu ditambah dengan set update itu ada jeruk, apel, dan melon. Nah, ini akan ketika dilakukan eksekusi print, maka hasil seperti ini. Dia akan sesuai dengan urutannya kalau set itu. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan contoh yang lain. Kalau kita ingin menghapus elemen pada dataset juga bisa. Untuk menghapus elemen, misalnya kita membuat set buah seperti ini. Nah, kita menggunakan pita remove, set pembangunan remove. Nah, sebuah set buahnya itu jeruk, apel, melon, nanas, semangka, dan jambu. Lalu setelah itu dilakukan print sebelum menghapus nanas. Lalu setelah menghapus nanas, jadi perintahnya itu dengan remove, kita eksekusi langsung. Nah, kalau sebelum menghapus nanas itu kan tidak ada perintah apa-apa, langsung di print. Nah, kalau di bawahnya itu set gua remove nanas, maka nanas di remove atau dihapus seperti itu. Jadi ditambahkan uh, code-nya itu tambahkan remove. Lalu contoh yang lain juga, misalnya penggunaan discard juga bisa dipakai untuk menghapus seperti ini. Nah, sebelum menghapus jeruk, apa semangka, jambu, jeruk sudah lengkap ya seperti di awal di atas. Terus setelah itu dilakukan set gua discard. Nah, yang dia akan dihapus adalah jeruk. Makanya jeruk di sini tidak ada. Jadi perintah discard itu bisa dilakukan untuk opsi apa alternatif dari remove. Nah, jika elemen yang dimaksud tidak ada dalam set atau remove, maka akan menghasilkan error, sedangkan discard tidak menghasilkan error. Contoh misalnya kita katanya kan tidak, jika elemen yang dimaksud tidak ada dalam dataset, remove akan menghasilkan error. Jadi kita perintahkan remove dengan elemen yang tidak ada, yang kita akan hapus. Nanti kelihatan hasilnya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini akan error. Sedangkan kalau menggunakan remove memang error. Tapi kalau menggunakan sign remove tadi discard, coba kita pakai discard, kita tidak akan mengalami error. Kita pakai perintah discard. Lalu kita eksekusikan. Nah, dia tidak akan hilang, gitu ya. Tidak akan error maksud saya. Lalu contoh yang selanjutnya, misalnya kita bisa menggunakan metode pop, itu menghasilkan elemen terakhir pada set. Namun perlu diingat bahwa set bersifat tidak terurut sehingga tidak tahu pasti elemen apa yang akan terhapus. Kita juga di sini bisa diterangkan bisa menggunakan metode pop. Nah, kita lihat coba metode pop itu kayak gimana hasilnya gitu ya. Ternyata akan mengalami error.
Harusnya tidak terjadi error. Coba kita cek sedikit. Katanya invalid syntax. Oh, ini nih, boleh dianggapnya sebagai perintah, padahal ini hanya mau kita gini kan. Nah, ini dia sebelum menghapus elemen terakhir, hapus semangka jam berjuluk dengan nanas. Jadi hasilnya seperti ini, apel. Jadi kan di habis akan dihapus. Harusnya tidak seperti ini ya. Coba kita lihat. Harusnya jeruk, tapi beda-beda. Jadi yang dihapus itu yang pertama. Elemen terakhir, sebuah. Seperti itu. Jika kita ingin menghapus secara keseluruhan, kita dapat menggunakan del. Nah, del ini adalah menghapus keseluruhan dan ingin mengosongkan perintah gitu ya. Sementara kita lupa terus ini terus dikasih kita sebelum menghapus yang terakhir semangka hasilnya yang akan dihapus adalah apple. Lalu kita juga ingin mengosongkan set, maka kita dapat menggunakan metode clear seperti ini. Ini set. Jadi kosong ya, terhapus. Nah, untuk menduplikasi set kita dapat menggunakan metode copy. Misalnya gini. Kalau kita lihat di codingnya, maka hasilnya seperti ini. Hampir sama ya. Ini duplikat daripada set buah. Lalu lanjutkan menjumlahkan seluruh data set pada set maksud saya. Jadi untuk menjumlahkan seluruh elemen pada set kita menggunakan function sum. Seperti ini. Kita coba lihat dengan function sum. Nah, semua jumlah bilangan di atas, jumlah bilangan di alam set ada 369. Lalu kalau kita tambahkan lagi, misalnya menjumlahkan nilai maksimum, kita ingin mengambil nilai maksimum daripada set yang kita sudah buat tadi. Nah, maksimumnya ada 100, nilai minimum 23. Nah, untuk menghitung panjang set atau jumlah elemen, kita bisa menggunakan set wheel lagi dengan bantuan print line set wheel. Seperti ini. Nah, hasilnya. Nah, dilanjutkan dengan kita akan mempelajari tentang operasi himpunan pada dataset. Yang pertama adalah union. Union itu sendiri adalah operasi gabungan adalah yang menggabungkan semua nilai dari set A dan set B dengan mengeliminasi nilai yang sama. Jadi kalau yang sama akan dieliminasi. Nah,
Python kita dapat menggunakan metode union atau operator seperti ini. Banyak ketinggalan tadi ya. Coba lagi. Ini apa? Nah, ini tidak bisa dilihat. Kita berikan coba manual. Ini satu dua tiga empat lima, jadi digabung ke union itu. Lalu misalnya contoh yang lain adalah dengan metode update. Ini bisa juga dipakai metode update karena kita pakai yang AB-nya adalah satu sampai. Tinggal ditambah misalnya di sini A, update B, print A. Nah, seperti ini. Satu sampai 9. Selanjutnya ada insert session. Nah, insert session ini adalah uh, irisan atau suatu potongan yang mengambil nilai yang sama dari kedua set di Python. Kita dapat menggunakan metode intersection ini atau operator ini seperti di berikut ini. Hasil 5 dan 6. Seperti itu ya. Lalu contoh yang lain juga sama. Dengan juga sama. Lalu selanjutnya adalah difference, yaitu selisih. Misalnya selisih A dari B gitu ya. Ditandai dengan strip A, strip B. Begitu juga misalnya B, strip A itu berarti B selisih dari A gitu. Nah, ini kita contohkan pakai difference. Nah, coba.
Hasil 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya ini, salah ini, salah. Langsung dengan B. Oh, salah. Hasil 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan itu kalau menggunakan penggunaan difference, kalau menggunakan operator, seperti ini ya, hasilnya. 1, 2, 3, 4 hasilnya. Kalau kita masuk ke symmetric difference, itu symmetric difference adalah kumpulan elemen yang ada di A dan B, tetapi tidak mengikut sertakan elemen yang ada pada keduanya, atau alias mengeliminasi intersection. Jadi symmetric difference dapat diperoleh dengan menggunakan metode symmetric difference, atau bisa juga dengan operator. Coba kita contoh yang kedua. Kalau di running juga boleh langsung, tapi ditambahkan lagi dengan ini ya, pangkat. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke operasi cek keanggotaan pada set. Nah, kita juga dapat mengecek keanggotaan pada data set, pada dataset. Operasi ini akan menghasilkan nilai boolean, boolean true dan false. Jadi jika kita adalah ada elemen tertentu pada set, nah, seperti ini ya, untuk mengecek keberadaan elemen tertentu pada set, kita dapat menggunakan operator in atau not in. Nah, operator in ini digunakan untuk mengecek apakah satu elemen ada di dalam set, sedangkan not in digunakan untuk mengecek apakah suatu elemen tidak ada di dalam set. Setelah ini, true hasilnya. Terus selanjutnya kalau kita mau contoh yang lain, set buah. False hasilnya. Lalu apakah dua set disjoin? Nah, untuk mengetahui apakah dua set ini disjoin atau tidak, memiliki saat kita dapat menggunakan metode in is disjoin. False hasilnya. Lalu apakah sebuah set merupakan subset dari set lain? Nah, ini kita juga dapat mencari tahu apakah sebuah set merupakan subset dari set lain dengan menggunakan metode i subset atau operator.
seperti ini. Nah, terus juga, nah, apakah sebuah set mengandung set lain? Misalnya A adalah 1 sampai 6, B 5 sampai 9. Coba, jadi untuk mencegah apa sebuah set mengandung set lain, kita dapat menggunakan metode isap per set. Offset melakukan kembali ke operasi isap set. Ini false. Kita juga bisa pakai contoh yang lain. Nah, ini hasilnya true seperti itu. Nah, kita masuk ke frozen set. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa set bersifat mutable atau dapat dimodifikasi. Nah, untuk membuat set yang bersifat immutable ini, kita dapat menggunakan foreign set. Tapi selain itu kita juga dapat membuat foreign set dengan menggunakan function frozen set. Nah, misalnya kita akan buat frozen seperti di bawah ini. Nah, seperti ini. Frozen set 1 sampai 6 dan frozen set yang lainnya 5 sampai 9. Nah, kita coba melakukan beberapa operasi himpunan, misalnya sini. Nah, seperti ini. Kalau yang lain juga bisa, misalnya kita akan bahas satu persatu. Nah, mungkin itu saja yang ada di materi yang sudah kalian terima di LMS. Silakan dipelajari kembali dan seperti biasa soalnya dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan ini, yaitu hari Rabu ya. Ya, dari saya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.